3 atas. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Al-Fatihatu liridha'illah wa la hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa summa ila ruhi syaidatina khadijah al-qurafati wa tazahra ila ruhi syekh sultan awliya sayyidina wa jalani qaddasallahu ila ruhi syekhina murabbikun Allahumma kullahi murasalah barun baik dari surah al-Nawawi wa masyaihina fi Muhammad ila ruhi wala ruhi masyaih fi mahli wa masyaih fi mahli ruhi ma'fillahi jinur alikin duha sabir wa hajiran amsar ila ruhi man ahsana ila man alamana wa man aizazana wa jami'al kunun susun min jama'atina jama'atul abwa wal mahat wa talamizana khususan khusus min jamaah masjid jami'ah salam Allahumma ighfir lahum warhamhum wa aqwan wa tawasyam wa rahmatu wal maghfirati al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tatawuhuma baris masih bab salat tatawu bawah garis bawah. Nah itu. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumi wa madana bi asari fid din wa dinil akhirah amin ya rabbal alamin. Wa tatawuha bermula sunah-sunahnya sholat dorbani ada dua macam. Dorbun yang semacam tusannu disunahkan lahu baginya bagi tatawuha atau dorbun al-jama'atu berjamaah. Wa dorbun dan sebagian latusannu tidak disunahkan lahu baginya al-jama'atu berjamaah. Fama maka bermula sholat sunnah yang disunahkan lahu baginya al-jama'atu berjamaah fa sholatul idi itu seperti sholat id wal kusufi dan sholat kusuf wal istisqa dan sholat istisqa. Wa hadza darbu bermula ini bagian afdalu itu lebih utama mimma dari sholat sunnah latusannu yang tidak disunahkan lahu baginya al jamaatu berjamaah li anaha karena sesungguhnya istisqa kusuf ya, atau malama tusanu jamaah iku tusabbihu menyamai al-faraido ada titiknya ya, dan faraiso akan sholat fardu fi sunnatil jamaah di dalam sunnahnya berjamaah. Wa qadu dan lebih muakkad zalika sholatul idi sholat id liana karena sholatul id rotibatun itu sholat sunnah rawatib biwaktin dengan waktu kal faraid seperti sholat fardu ila akhirih aqamaqala musan rahimahullah. Hadirin jamaah sekalian, para orang tua, para sepuh, para penesepuh, para bapak, para abang, para kakak, para adik sekalian, khusus kepengurusan Masjid Jami Assalam semuanya, jamaah hadirin sekalian, alhamdulillah syukur alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat iman dan Islam, sehingga apa yang kita kerjakan bernilai pahala diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehat bisa bekerja, pekerjaannya dengan iman, dengan Islam, maka kerja itu jadi ibadah.
Banyak orang bisa kerja, banyak orang sehat, tapi tatkala dia kerja nggak ada ibadahnya, nggak ada pahalanya. Karena apa? Karena nggak ada Islamnya, nggak ada imannya. Ya, kalau orang iman Islam itu apa aja yang dikerjain ada pahala, makanya banyak kerja. Ya, apa aja deh. Apa? Karena kita udah punya apa? Punya wadahnya. Tinggal ngambilin aja apa yang kita ambil yang baik-baik tadi. Ya. Karena udah ada wadah, yaitu iman dan Islam. Sampai sekecil apapun kita mengambil, kita memungut paku yang kecil, jarum yang kecil di jalan, kita amanin, itu ada pahalanya karena ada iman dan Islam. Kalau nggak ada iman dan Islamnya, ada pahalanya, cuman nggak ada wadahnya, nggak ada wadahnya, nggak ada tempatnya. Makanya miftahul jannah la ilaha, kunci surga itu adalah lafaz kalimat la ilaha, kunci surga. Artinya bukan hanya memperbanyak, satu kali kita ucapin la ilaha illallah karena ada wadahnya, nyimpen, tersimpan, tersave. Ya, apalagi sampai 100 habis subuh. Habis subuh berapa tahlil? Cepet dong, ya. 100 habis subuh. Kelamaan ya udah, yang mau kerja sono. Ini mah memfasilitasi yang kagak kemana-mana, ya. Gitu kan? Yang memfasilitasi 100. Kenapa? Kita ambil di subuh. Subuh itu berkah. Ya. Itu berkah. Meskipun tadi maghrib ada ya kan, cuma maghrib doang sampai subuh ya. Itu. Dah. Ini kita bersyukur udah sehat. Maka kita doakan saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, yang nggak bisa ke masjid, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala agar bisa sehat kembali. Mereka iman Islam ada, sehatnya nggak ada, ya kurang beraktivitas. Kita lanjut. Bulan kemarin libur, Pak Timin, ya. Kemarin libur ya. Nggak masuk kemarin. Makanya pelajaran ini mah kita. Ada ingat nyampe apa dah kita ngaji? Udah. Ya namanya kan memorinya udah. Udah pokoknya yang penting mah duduk dengerin udah. Bilang ditanya paham aja udah. Sudah lama. Orang dari kecil juga kalau sekolah nggak pernah paham kalau gitu. Nah, yang kemarin yang kita bahas, pelajaran kemarin terakhir adalah bahwa banyak ibadah yang diwajibkan Allah kepada kita, tapi yang lebih afdol adalah ibadah sholat. Ya, kalau kita mau berpikir, kalau kita kenapa sih cuma jadi sholat yang menjadi biangnya ibadah? Kalau seandainya kita mau renung, mau pikirin, kita mau gali ilmiahnya, ntar akan ketemu. Oh iya. Nah, karena kita nggak mau gali, kita nggak mau renung, udah ikutin aja. Jadi capek-capek ya. Yang penting sholat. Kenapa? Karena orang kalau terjaga sholatnya, yang lain gampang. Yang lain gampang. Bicara habis sholat kemarin? Kedua, pertama ngucap 2 kalimat syahadat. Kedua, ayo kita ulang lagi. Kedua apa? Diriin sholat. Ketiga, puasa. Bulan apa? Ramadan aja udah. Senin Kamis ya terserah itu mah. Ramadan aja. 4, zakat. Kelima, haji. Ini nomor 3, puasa, zakat, haji mudah dikerjain kalau sholatnya istiqomah. Maka kalau puasa perintahnya apa? Kutiba alaikumus, diwajibkan kamu, diwajibkan. Ya, kalau tadi saya katakan kalau kita mau gali, kita mau detail, wajib. Kan wajib itu bisa gugur, Bang.
Bisa nggak ada kewajiban seseorang kalau seseorang itu nggak mampu, ya kan? Wajib itu, hukum wajib itu bisa hilang kalau si orang itu nggak mampu. Apalagi agama, manis tatoktum, ya, yang mampu wajib. Artinya kalau seseorang mampu puasa ya wajib, kalau nggak mampu ya nggak wajib. Zakat, manis tatok tak, kalau kamu mampu lagi, ya. Kalau ada, kalau nggak ada, kalau kan nggak wajib. Meskipun ilmunya tahu, ya, punya emas, punya perhiasan, punya duit berapa, wajib zakatnya tahu semua dia. Jadi kalau duitnya kagak ada, emasnya kagak punya, lah jangan repot-repot zakat bang. Haji juga, apa haji bahasanya? Bagi yang mampu juga. Iya. Kalau kagak mampu, rumah atu-atu jangan dijual. Rumah banyak kali ya, rumah atu-atu jual, lo berangkat haji, pulang haji. Tuh yang ketiga, keempat, kelima tuh kayak gitu. Tapi ternyata sholat, aqimus sholat, aqimu, diriin. Nah orang kalau sudah diriin itu jangan sekedar berdiri, pondasinya yang paten, ya kan? Strukturnya juga jangan abal-abal. Kenapa? Karena hakim yang selama-lamanya. Coba di mana ada perintah sholat, di ayat mana aja di Al-Quran diteni, ditandai, pasti hakim. Suruh diriin, bukan sekedar ngerjain. Ya, nggak ada af'alu sholat, kerjain sholat, wah malu sholat, amalkan sholat, nggak ada. Adanya aqimus sholat. Dah. Oh iya benar, berarti cuma sholat yang menjadi tolak ukur di mana kesempurnaan ibadah itu. Itu lagi nanti di alam kubur, nanti saya juga belum tahu, nanti ya kata guru yang ditanya adalah, kalau saya tahu kali udah ya saya bilangin. Jadi kita cuma kata guru, cuma kata kiai, cuma kata para alim ulama. Percaya ya monggo, kagak ya rasain nanti, cobain ya. Bawa aja yang banyak kan. Ya sholat. Nominalnya juga sehari semalam 5 kali dia bang. Ya, jumlahnya. Puasa setahun sekali, haji ya apalagi, nggak diwajibkan setahun sekali atau setahun 2 kali, ukurannya yang mampu. Jadi intinya sholat. Nah karena kita udah sholat, dan sholat itu sendiri adalah ibadah yang menjadi pimpinan ibadah yang lain, maka nih tatkala lagi sholat, manfaatin sebaik-baiknya. Tadi atau di mana aja pernah saya sampaikan bahwa yang namanya ibadah, yang namanya perintah Allah nih, itu seandainya pun Allah nggak kasih iming-iming pahala, seandainya pun Allah nggak janjikan surga, kerjain. Kenapa, Be? Karena itu manfaat buat kita. Apalagi orang yang rajin sholat dijanjikan nama Allah surga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, terutama sholat-sholat yang di keheningan malam. Seandainya aja nggak ada itu, kerjain. Karena apa? Karena maslahat buat kita, manfaatnya gede, manfaatnya besar. Subuh, ya. Makanya umat Islam itu, orang Islam itu, seandainya nggak mandi pun,
Kalau dia sholat subuh minimal dia wudhu, udah sehat itu. Ya, udah sehat. Nah kata Allah jangan cuman kena air doang, ayo gerakin badanmu, ruku, sujud. Ya, padahal umat-umat lain juga ruku, cuman rukunya dia nggak wudhu lagi. Lah kita mau kan dunia dapat, akhirat dapat. Makanya dikatakan dalam hal ibadah semuanya maslahat buat kita. Yo, rokok, sujud itu kan gerakan. Apalagi yang udah sepuh-sepuh, ya udah jangan pakai di training buat olahraga, maka senam, banyakin sholat aja. Sholat tuh kalau kita lamain rukunya, ingat sama Allah, hati kontak sama Allah, bacaan sambil kalau belum pegel terus, tapi sholat sunnah, jangan jadi imam. Jadi imam bahaya. Jadi imam kagak mikirin makmum yang pada encok, pada rematik. Mikirin dia doang. Lu sehat. Ono keuban. Masalah. Ya. Jadi yang namanya sujud itu udah pernah kita bahas, tolong diingat-ingat. Yang namanya sujud itu banyakin baca tasbih. Ingat kalau lagi sholat sendiri. Jangan jadi imam dipraktekin. Kesian makmum. Ya. Itu sendiri. Baru lamain itu. Baca suratnya kok panjangin dah. Atau makmumnya bini sendiri. Bini juga komplain. Apalagi orang lain di makmumin. Ayo mas jamaah mah, ogah, kenapa? Lama banget bapak mah. Ayo. Karena kalau dia udah nggak mau jamaah, masing-masing sendiri. Jadi panjangnya surat itu maslahat apa madarat? Bawa manfaat apa bawa? Ya, nggak ada manfaat. Jadi nggak ada manfaatnya. Kan utamanya kan jamaah. Dah ya. Wa tatawuha dorwani, dorbun tusanu lahu jamaah. Nah, termasuk juga sholat sunnahnya. Ya, sholat sunnah itu keleh. Puasa sunnah kalah sama puasa sholat sunnah. Sodako, zakat sunnah kan emang ada zakat sunnah, ada. Itu sodako, infak itu kan sunnahnya. Wajibnya kan zakat fitrah, zakat mal itu wajib. Ya, tetap masih kalah. Sama sunnahnya sholat. Wajibnya kalah, sunnahnya juga. Maka udah, ntar ada kita bahas. La tusanu lahu jamaah. Sholat sunnah itu ada yang disunahkan berjamaah, ada yang nggak usah berjamaah. Seandainya berjamaah buat ta'allum, buat ta'addub, buat mendidik itu nggak masalah. Silahkan. Karena ada ligorodil minal agron, ada tujuan tertentu. Apa yang disunahkan berjamaah? Sholat sunnah yang disunahkan berjamaah seperti sholat id, idul fitri ke idul adha itu sunnahnya berjamaah. Wah, meskipun karena sunnahnya berjamaah, artinya orang sholat id baik idul fitri atau idul adha sendirian di rumah sah apa enggak? Sah saja. Kenapa? Berjamaah itu cuma sunnah. Tapi lagi-lagi yang udah nggak bisa ke masjid. Masih bisa ke masjid malah ngapain? Sholat khotibnya siapa? Yang mual-mual wae. Nggak ada khotib, saya sholat sunnah doang 2 rakaat. Lah mendingan lu sholat duha. Ya, tuh. Sholat isra masjid. Tapi jarang ya. Yang nggak Jumat ke masjid aja, Id mau ke masjid. Pokoknya sabu bersih lah. Artinya ya namanya manusia, kan suatu saat kan. Apalagi rumah yang kesana. Sabu sono. Yang rubelah sono. Kalau makin anak nggak bisa dia. Ya, dari sini ke sana nggak bisa sholat depan pintu, Bang.
Karena termasuk di mau sholat terus. Sini Pak Ridwan masih bisa. Ini ke depan nggak bisa nih, jangan gelar sejadah di situ, imam di sini sejadah. Kalau ke sono bisa nyampe ujung juga masih bisa sono. Nggak beruntung yang rumahnya di sono. Ya, tinggal keluar dari sejadah udah depan rumah. Yang penting arahnya masuk. Ya, ketimbang sholat sendiri. Ya artinya karena sunnah ya boleh-boleh aja. Sholatnya sunnah, berjamaahnya juga lagi-lagi jangan dibahas definisi sunnah. Kita kan udah menjadi hukum alam ini. Apa Ustaz? Hukumnya sunnah. Ya sunnah ini. Lalu kenapa? Dikerjain pahala, nggak dikerjain juga nggak. Image-nya kayak gitu aja. Jadi nggak pernah ngerjain sunnah. Dikerjain pahalanya itu loh yang tatkala orang nggak pada ngerjain, kita yang ngerjain, kan kita sendiri yang dapat pahala. Contoh mohon maaf kayak tahajud, di tengah orang lagi kepada nggak mood, di tengah orang lagi pada nggak nggak ngerjain lah, dia ngerjain. Kan orang di ibadah makhluk langit niat ke bumi itu yang dilihat adalah ahli ibadah bang. Sama ahli bumi niat ke langit itu kita niat bintang. Mana bintang yang paling terang? Ada, meskipun banyak ribuan jutaan bintang, ada yang ketahuan yang paling terang. Bintang tuh. Nah, tatkala makhluk langit ke bumi yang paling terang rumahnya siapa tuh? Oh itu rumah terang buat, rumah siapa tuh? Ya Allah, rumah terang buat. Wah itu kinanang rumahnya itu. Jadi image-nya kesono, kalau enggak ya elah udah mana musim hujan. Tahajud jam 3. Bangun. Orang alarm di standby di jam 3. Bismillahirrahmanirrahim kata Habib, yang penting niat. Jam 3 bangunin gua ya, pesan HP-nya tuh. Benar tuh HP jam 3 nggak bohong. Dia bunyi. Yang terjadi apa? Di mana HP? Dimatiin tuh. Risik banget loh. Dia nggak ingat bahwa makhluk langit lagi ngeliatin. Nah, terutama itu sholat sunnah. Ya sunnah apa aja. Ya. Nah, ada yang disunahkan berjamaah, ada yang enggak berjamaah. Di antaranya sholat id 2, Idul Adha dan Idul wal kusufi, dan sholat sunnah kusuf, gerhana, baik gerhana matahari juga gerhana. Itu sunnahnya berjamaah. Artinya lagi-lagi karena berjamaahnya hukumnya sunnah, boleh juga dikerjakan sendiri, tapi harus tahu caranya. Harus tahu caranya. Sholat kusuf sendirian kayak sholat biasa, ya tawain malaikat. Sama dengan sholat tasbih. Beda sama yang lain maksudnya gitu. Wa hadza darbu afdalu mimma la tusannu lahu jamaah. Nah, yang bagian ini nih salat kusuf, salat istisqa, salat id itu afdalu mimma la tusannu lahu jamaah. Lebih afdol salat sunnah yang lebih utama ketimbang salat sunnah yang tidak diwajibkan berjamaah. Makanya kita tolong tatkala ada khusuf itu himmahnya, girohnya itu apa itu? Gregetnya itu sama tatkala kita mau sholat id. Karena itu sama kedudukannya, levelnya sama. Sholat kusum, sholat id itu sama levelnya. Afdol, lebih baik-baiknya sholat sunnah yaitu sholat id, sholat kusum, sholat istisqa apa istisqa? Minta wujud. Sekarang jangan dah, jangan pakai sholat istisqa ya, yang ada aja banyak. Jadi ya, sholat kusuf nih sama, levelnya sama sholat. Tapi kenapa kita lebih greget sholat ini?
Sholat kusuk, lagi sholat kusuk. Jam berapa? Jangan jam 1 malam. Ya, sholat dewek kan. Sholat kusuk jam 1 malam ya. Nah, tetap. Kenapa? Karena itu sebagian ibrah, tambih buat kita bahwa dunia ini sudah tua. Kebanyakan istighfar. Ya gitu ya. Sunahnya apa bi? Sunahnya takbir, sunahnya istighfar. Ya, astagfirullahaladzim min kulli dzambil azim, la yaghfiru dzambal azim illal azim ya azim. Kalau istighfar, kalau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu aja. Jangan kayak takbir Idul Fitri. Sholat kusuk takbirnya kayak takbir Idul Allahu Akbar, lo bingung. Ya, ada pernah dulu saya datengin, bang, lah jangan begitu. Lah baru bulan apa ini udah takbir, gue ada gerhana Ustaz. Lah iya takbirnya jangan kayak begini jadi bikin. Ya, ada job-jobnya. Ya, takbir aja biasa. Ya, banyak takbir. Li'annaha tusabbihul faraid. Karena apa? Karena itu kedudukannya menurut Nabi adalah sama dengan seperti sholat fardu. Dalam segi apanya? Fi sunnatil jamaah, dalam hal berjamaahnya. Jadi kalau kita sholat zuhur berjamaah, sama pahalanya dengan orang sholat Idul Fitri, Idul Adha, kusuk, dan sholat istisqa berjamaah. Ya. Sering saya bilang, kita udah usia segini Pak, kita udah seusia kayak gini Bang, udah kita perbanyak pembendaharaan pahala ya. Jadi kan tiap Jumat kita dikerjakan, di warning, kerjakan seluruh perintah Allah, tinggalkan seluruh larangan. Sekarang saya tanya dah, udah sejak kapan dengar ada yang namanya sholat tasbih? Udah lama dengar? Dari kapan? Dari kecil? Hah? Dari kecil ya? Dari kecil. Ngerjainnya udah sholat tasbih? Udah berapa kali? Ya yang penting udah pernah lah. Ya ini yang belum pernah ditolong, jangan sampai ya kali nanti malaikat iseng-iseng nanya gitu ya. Ya namanya siap-siap aja bang ya. Abang bi pakai iseng-iseng ya, siapa tahu ngerjain kita. Malaikat kan usil. Ya, apalagi kalau malaikat datang kita udah ketakutan. Ya udah bang, dikerjain bisa. Makanya ilmunya apa ya ilmunya? Jangan takut tatkala dia datang. Saya pesen ya. Orang yang gemeteran itu kan paling enak dikerjain. Coba dah. Siapapun paling enak kita kerjain tatkala grogi. Ya, tapi tatkala orang berhadapan sama kita, kayaknya pedean dia, kita juga nggak bisa. Macem-macemin. Ya kan ya? Kalau malaikat juga sama kayak gitu, karena sama-sama makhluk. Maka sering saya katakan, jangan takut sama malaikat, paling mungkar nakir. Jangan takut dah. Takutnya sama sang pemegang kebijakan. Malaikat mah asal dikontak sama Allah juga mungkar nakir. Siap Allah. Nonton ada yang ganteng no. Siapa ya Allah di sono, di kampung anu, di makom anu. Iya ya Allah, siap kerjakan. Tapi awas, lu jangan macem-macem loh. Lah emang kenapa ya Allah? Itu kesayangan gue itu. Coba. Malaikat kalau di warning kayak gitu bang, wah lah kagak macem-macem dia. Ya. Nah, malaikat yang paling bungis itu kan nggak dipesan. Ya. Mau karena akhir tadi datang no. Siapa ya Allah? Si anu, siapa ya? Udah terserah lu apain kita? Coba kalau begitu. Waduh, Bang. Ya. Makanya kan banyak hadis yang menjelaskan bahwa ada sebagian orang yang nggak ngalamin pertanyaan munkar nakir, nggak ngalamin jembatan siratal mustaqim, nggak ngalamin timbangan amal, enggak tuh. Maka tatkala nanti sampai di surga, temennya cerita, lalu udah nyampe duluan. Lah iya, lalu kon jalan duluan loh, baru nyampe. Gitu kan? Set, lama banget gua berjembatnya, ribet.
Jumatan di mana? Sono Siratul Mustaqim. Lah gua kagak. Ada yang begitu, Bang. Ya, terus gua diperiksa juga amal gua, lama banget itu. Detail banget malaikat. Ya, udah kayak Cina. Gitu kan? Lah gua mah kagak. Nah, ini yang namanya pemberian dari kesayangan yang dari sekarang kita udah takutin. Ngapa sih Bang rajin buat sholat, rajin buat ngaji, udah ngaji nggak paham-paham, cuma gitu. Gue nggak takut nanti ditanyain sama malaikat. Orang kalau udah takut dari sekarang, lah malaikat kagak bakalan nanyain. Abungan orang udah takut bisa tanyain gue. Beneran? Banyak dah. Dakwaikul akbar. Baru sering saya katakan orang yang takut apa dah? Kemarin udah. Orang takut alasannya apa? Satu nggak tahu, kedua nggak punya modal. Ya, nggak ada yang ditakutin kalau orang udah tahu dan punya modal. Nggak ada yang ditakutin. Yang takut itu yang nggak punya modal. Bang mau kemana? Mau kampung anu? Bang hati-hati bang. Emang apa? Preman mulu kampung itu mah. Takut. Karena banyak preman. Tapi bagi orang yang taekwondonya bisa macam ya kecil itu mah nggak takut dia. Kan logis kan? Ya coba-coba aja mau gua kan begitu. Sama mungkar nakir juga bang, hati-hati bang masuk kuburan harus mungkar nakir ya. Ya kan gua serahin aja kita mau hajam bisa bacanya. Mungkar nakir kagak bisa baca kitab bang. Buru-buru cek kita Quran juga bisa dia ngaji di mana dia? Mungkar nakir pernah ngaji? Dia mau kerja cuma nakut-nakutin doang nanyain. Ya, siapa yang perlu kita takutin? Ada cuman Allah semuanya ada kendali Allah. Awas lu macam-macam lu. Nanyanya yang sopan, dandan dulu sono gila, yang ganteng, yang wangi. Ini tamu gua istimewa nih kata Allah. Bila perlu jadi tanya lagi, udah langsung tenteng aja. Ya. Lah kalau udah langsung diambil sama malaikat neraka diajak ke taman surga, lah kan nggak ngalamin yang namanya pertanyaan, hisab apa. Ya, mudah-mudahan ya. Iya. Mudah-mudahan kita kayak gitu, Bang. Riwat dah. Udah kita bayangin, jangan berani-beranian masuk kubur. Apalagi belum mati duluan ya nyari mati. La tusanu banyak sholat sunnah. Wa kadzalika sholatul id. Wa sholatul id li annaha ratibatun bi waqtil kal faraid. Summa sholatul kusuf li annal Qur'an dalla 'alaiha qala Allah ta'ala la tasjudu lisyamsi walal lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna. Jangan kamu sujud, jangan kamu nyembah matahari dan bulan, sembahlah yang menciptakan matahari dan bulan. Zaman jahiliyah ada orang nyembah matahari karena dianggap orang itu bisa terang dan kehidupannya dengan matahari. Lah tanggung nyembah matahari mau bang. Ya kalau malam Tuhan lu kemana? Nah, ya masa Tuhan hilang? Sekarang nyembah bulan, kalau bulan disembah, ntar siang nyembah apa? Kan gitu. Waduh, kalau udah nyembah Allah, ya udah yang lain emang semuanya makhluk. Nggak ada. Ya. Manusia nyembah bulan, manusia nyembah matahari. Padahal Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusialah hambaku yang paling ahsan. Lah masa yang paling cakep nyembah yang kagak Allah bilang lebih ahsan. Allah kan menurunkan derajat. Ya. Yang mestinya matahari tunduk ke kita. Itu udah dibuktikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tatkala berjalan di tengah terik matahari malu. Maka adem terus. Ya, itu menandakan bahwa makhluk Allah selain manusia bisa kita tundukkan, termasuk tadi munkar nakir. Cara nundukinnya banyakin ibadah supaya dia hormat sama kita. Yang macam-macam karena nakir loh. Ya. Tuh.
kal faraid salatu tata'alluqu bisyamsi wal qamar illa salatil kusuf. Suma salatul istisqa wal haja salawatu abwabun tazkuru fiha ahkamuha insyaallah wa bihi annaqah. Itu harga definisi, artinya kira-kira definisinya apa namanya, maksudnya kayak gitu. Wa ma la tusanu lahu jamaah fadarbani, ada salat yang tidak disunahkan berjamaah, enggak disunahkan, bahkan afdalnya sendiri. Ratibatun bi waqtin wa ghairu ratibatin fa amma ratibatu fa as-sunnatur ratibah. Di antara salat sunnah yang enggak disunahkan berjamaah adalah salat sunnah rawatib, yaitu qobliyah sama ba'diyah. Apa itu salat rawatib? Ma'al faraid, yang ngikut dengan salat-salat fardu. Wa annal kamal minha asyar rakatin. Paling enggak ngerjain salat rawatib itu ada asaro rakaatin, 10 rakaat. Ghairul witir. Ada salat witir. Selain witir, salat rawatib itu paling enggak 10 rakaat. 10 paling enggak tuh Bang, sehari dianjurkan kita. Ya, ada enggak kita 10 rawatib? Sekarang kita hitung. Zuhur, qobliyah ada berapa rakaat? Zuhur, qobliyah 2, ba'diyah 2, 4 ya. Asar, qobliyah ada berapa? 2 aja dah. Kalau 4 itu ada ghairu muakkad. Ya, habis asar ada ba'diyah. Ada enggak? Jangan kerajinan habis asar sholat juga. Lagi datang rajinnya habis asar sholat sunnah. Ya, enggak ada Bang, habis asar prek dulu. Ya. Ya prek. Udah berapa tuh? Udah 6 ya. Maghrib qobliyah ada, ba'diyah ada. Udah itu aja dulu dah 10. Atau abang mau tukar di isya aja silakan, minimal kita dianjurkan 10 rakaat. Tapi kalau kita kerjakan semuanya lebih dari 10 tuh luar biasa. Itu yang tadi saya bilang, pembendaharaan. Apalagi subuh. Subuh ada apa subuh? Qobliyah ada. Subuh qobliyah ada enggak? Ba'diyah ada enggak ba'diyah? Enggak ada. Apalagi subuhnya jam 6. Nah, udah ketinggalan ba'diyahnya. Qobliyah juga udah jangan jam 6. Pakai qobliyah dulu lagi. Udah langsung subuh aja. Ya, minimal 10. Enteng ya, ringan ya. Dan itu kan keuntungan kita, Bang. Ya, keuntungan. Artinya tatkala kita udah kerjakan sunnah, berarti wajib juga udah diperhitungkan sama Allah. Ini hamba saya ini sunnah aja dikerjain, apalagi wajibnya. Ya. Bisa. Mana? Wa malatusanu min asaratu ghairul witri, selain witir tuh. Ya kalau kita witir sunnahnya berapa? Ganjil ya. Paling dikit boleh lagi 3, boleh lagi. Seringnya ngerjainnya berapa? Satu aja udah. Agak mungkin ngermilih 3. Ya, orang bulan Ramadan aja. Dah, yang penting mengerjain udah. Atuh. Ya, atau juga jarang-jarang, yang penting mengerjain. Yang tadi yang saya bilang pernah sholat witir Pak, malaikat gitu. Pernah malaikat berapa kali? Lihat aja catatan ada di situ. Itu aja, jangan takut, pede aja. Nah kalau bilang banyak lagi malaikat kan ada catatannya. Lihat aja dewek dah. Wallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya na'udzu wa iya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa karimna wa zulina wa lana Muhammad Rabbana la Allahumma anfa'na ilman nafi'a wa faman wasi'a wa ya jal jalalul ikram ya hayy ya qayyum. Allahumma hdina wa hdi al Rabbana atina fid wa sallallahu alaihi Muhammad wa lillahi rabbil alamin. Wallahumma biqil aqwam tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa mohon pamit. Berikutnya bisa ada acara.